kasih pengalaman mereka Ya. untuk lawan tim yang Ya, tingkat satu terbaik kan? ya. Ini atmosfernya beda. Beda ya. Ini tim juara dunia. Juara dunia. Bukan tim Piala Dunia. Iya, ini iya. tim juara dunia. Bukan tim Piala Dunia, Ya. tim juara dunia. Nah, bagaimana mengimbangi itu, ya, dengan apa kemampuan kita yang di sini, Argentina yang di sini, bagaimana ini bisa mengoptimalkan. Ini bisa geger kalau Argentina kalah sama Indonesia. Makanya itu skandal. skandal. Itu skandal. Iya. Kalau dia bisa tampil baik, tidak menutup kemungkinan dia bisa mendapat nasib yang lebih baik untuk main di klub yang lebih baik di luar negeri. Iya, Karena betul. apa? Ini yang dilawan Argentina. Iya. Bukan Palestina. Seluruh dunia nonton. Iya Kan kan? gitu ya. Iya. Agen-agen pemain itu juga butuh, Iya. apalagi ini kan pemain muda. Iya. Bisa enggak dia, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dan para pendengar sepak bola yang ada di Indonesia, di tanah air. Jadi kami sore ini di tempat ini ketemu sama Feral lagi. Kali ini tetap bersama Feral untuk melakukan prediksi antara pertandingan akbar, pertemuan antara tim Argentina dengan tim sepak bola nasional Indonesia yang ditangani oleh STY. Untuk itu kami akan sampaikan atau kita utarakan dari Feral sendiri bagaimana prediksinya antara kedua tim ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Selamat sore Pak Feral. Sore, Ya, Joko. ya. Jadi ini saya lihat pertandingan ini adalah sangat menentukan, dalam arti dua-duanya ada kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan bagi tim STY sendiri untuk persiapan Piala Asia. Bagi Argentina sendiri adalah tim juara dunia, otomatis juga akan menjaga gengsi, menjaga reputasi, jangan sampai bagaimana pertandingan nanti mengecewakan masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia. Saya kira begitu. Barangkali ada gambaran bagaimana tentang tim Argentina secara umum. Silakan Pak Feral. Terima kasih. Terima kasih Mas Joko. Jadi kalau tim Argentina ini sudah, karena dia ini juara dunia dan dia di ranking pertama ya. Ya, ranking pertama. Dia di FIFA. Ya. Tentunya mereka ini memang punya kelas tersendiri, Iya, kualitas iya. tersendiri. Iya, iya. Artinya bahwa harus diakui bahwa Argentina adalah tim terbaik di jagat raya ini, Iya, ya, iya, pada iya. saat ini. Ya. Ya, artinya pada titik sampai yang kemarin Piala Dunia mereka juara, itu adalah dia yang terbaik. Iya, iya. Dan sampai sekarang belum ada pertandingan resmi lagi Iya. untuk kelas dunia, ya, yang bisa menurunkan ranking dia. Iya, iya. Nah, jadi kalau Argentina main dimanapun dia main, Iya, ya, iya. lawannya siapapun, Iya, iya, iya. nah, mereka punya kelas tersendiri. Betul, Karena betul. mereka juga harus mempunyai menjaga reputasi Betul, mereka iya. sebagai tim nomor satu, ya, Iya. tim terbaik di Iya. dunia. Nah, ini yang menjadi kewajiban dari siapapun anggota tim Iya, iya. Argentina yang main, terutama yang sekarang kita bicarakan yang datang ke Indonesia Iya. ini mereka harus bisa menjaga kehormatan dan nama Argentina Iya, itu iya. sendiri, ya. Dan sudah dibuktikan main di Beijing, Iya. lawannya juga Australia. Dan Jadi- Australia ini juga bukan tim lemah, ya, Iya, iya. sebenarnya untuk kelas main, karena dia sudah
kira-kira 5 edisi ini selalu ikut Piala Dunia Australia. ya, Australia, terutama setelah dia ikut masuk di grup Asia. Iya, iya. Dulu dia masih di CONCACAF, Iya. masih belum pasti dia tembus, Iya. tapi sekarang jadi level sepak bola Australia itu juga sudah di atas ya. Iya, Jadi iya. kalau di Asia selalu dia lolos, ya Iya. kan? Kalau dulu kan Korea, Jepang, Arab Saudi, Timur Tengah ya, Iya. dan Cina juga. Tapi sekarang Australia masuk, hampir bisa dipastikan 1 tiket untuk Australia. Iya, iya. Kembali lagi kepada Argentina, ya. Argentina datang dengan para pemainnya, dan semua kalau kita lihat pemainnya juga muda-muda juga, Iya, ya, iya. pemain berbakat, dan mereka semua rata-rata main di Eropa. Betul. Ya, dan Kualitasnya di Eropa juga di Eropa itu juga beda gitu. bukan klub mediocre. Iya, Ini klub jadi semua level pemain atas. kualitasnya hampir sama itu. Iya, mau main di Lapis apa, kedua atau apa, enggak ada lapis Spanyol, kedua ya. mau main di Italia, mau main di Inggris, mau main Iya, iya. dimanapun, dia itu di kasta tertinggi di Iya, negara masing-masing. Jadi ya memang pelatih Argentina ini memang memilih pemain-pemain ini ya memang yang terbaik yang Iya, iya. Argentina punya. Meskipun mereka main di Iya. banyak negara, di mana-mana, tapi untuk tur ini jadi standar yang dipakai di internal Argentina ini memang tinggi. Iya, iya. Gitu. Memang saya lihat dari tim Argentina memang selain juara dunia juga ranking 1 ya. Nah, sekarang tentang tim sepak bola Indonesia, pada saat kemarin tanggal 14 kemarin di GBT di Surabaya itu saya lihat permainan timnas kita itu luar biasa. Dari sisi di babak pertama, memang di babak kedua ada sedikit penurunan, mungkin karena faktor kebugaran atau yang lainnya, atau mungkin rotasi dari beberapa pemain. Tapi saya lihat di babak pertama itu hampir 60% itu menguasai permainan. Begitu juga dengan terlihat dari sisi peluang-peluang yang ada. Dari 6 peluang sampai 7 peluang itu seharusnya jadi gol. Paling enggak antara 2, 3 bisa sampai 4 gol itu. Memang luar biasa waktu itu. Karena apa? Selain organisasi pertahanan yang cukup bagus, lini tengahnya juga maksimal, cara kerjanya baik yang di pertahanan itu antara Asnawi, terus Elkan sama Rido sama yang Diki Arwan itu semua koordinasinya sangat bagus. Begitu juga yang di lini tengah itu ada Maklok, ada juga yang namanya Marcelino. Di tengah lini tengah itu luar biasa. Rizky Kambuaya, begitu juga yang di depan saya lihat itu Dimas Derajat itu malah ada 2 peluang. Terus Yakub Sayuri itu juga ada 1 peluang. Terus begitu juga yang Rafael Struik itu dia juga ada peluang. Jadi saya lihat memang mereka cukup impresif gitu loh. Luar biasa kombinasi, penekanan apa, pressingnya juga tidak memberi kesempatan terhadap tim Palestina. Nah, hanya memang di babak kedua ada penurunan dari sisi mungkin penekanannya atau pressingnya berkurang. Mungkin karena ada rotasi, ada yang cedera, Rizky Kambuaya juga cedera, Akan juga cedera, mungkin dari sisi itu. Nah, menurut Vero bagaimana itu tentang tim kita ini menghadapi Argentina ini? Gambarannya tim kita bagaimana? Ya, tentu kita kan tidak bisa menilai dari satu pertandingan saja. Iya, iya, iya. Dan kita tidak tahu STY pada saat lawan Palestina dia mau apa. Iya, komposisinya itu iya. hanya dia yang tahu, kecuali kalau dia tapi secara umum kita lihat bahwa secara individu Iya, iya. pemain-pemain kita itu bukan yang di kelas bawah, dia menengah ke atas, individu ya, Iya. skillnya ya. Kemudian cara bermain mereka sudah lebih baik, Iya. artinya lebih modern karena faktor ST selalu Iya. mengajarkan kepada mereka bagaimana bermain sebagai tim, Iya, iya. bukan sebagai individu. Nah, tapi kalau kita lihat di babak pertama kan begitu impresif, Iya, impresif betul ya. menekan ya, Menekanan semua apa? lini jalan. Tapi sayangnya di babak kedua Iya. sudah mulai hilang Iya. determinasi. Iya. Kalau yang terjadi seperti ini, itu analisanya bisa begini, bahwa
tingkat kebugarannya itu belum bisa juga karena memadai. mungkin bergabungnya beberapa pemain ini kan tidak bersamaan. Betul. Jadi ada yang baru datang karena terutama dari naturalisasi itu yang baru datang apa, jadi kebugarannya berkurang. Artinya apa? Ini tim kalau mau skema main seperti itu sebagai satu kesatuan tim, ini dituntut kebugaran yang begitu tinggi Iya, dari semua pemainnya, ya. Jadi mereka harus tidak boleh kehilangan konsentrasi. betul. Nah, biasanya orang kalau sudah kecapean konsentrasinya Iya, Jadi iya. itu konsentrasinya 1-2 detik Iya. dia terlambat mikir gitu ya, udah terlambat ngambil keputusan, terlambat menyadari karena Iya. memang sudah capek. Iya, iya. Nah, sehingga kalau banyak bisa menciptakan peluang, tapi peluang itu tidak bisa terkonversi Ya, menjadi konversi gol. betul jadi Kan gol. begitu ya. Bisa juga karena mungkin dari sisi persiapan barang Ya, ya. kemudian kedua, nanti di babak kedua ini Pak kelihatan dan itu terkonfirmasi sebenarnya di babak kedua Peluangnya kurang. peluangnya menjadi Iya. kurang, jadi main lebih datar meskipun menguasai bola. Jadi, Iya, iya. makanya kadang-kadang ada orang kalau kita penguasaan bola baik lebih banyak, tapi kita tidak bikin gol. Gol, tidak ya, bisa. ya, Itu karena ya itu tadi apa dibanding lawan ya kondisi kita ini belum mendominasi. Iya. Ini baru lawan Palestina. Belum bermain secara konsisten. Betul. 90 menit itu belum. 90 menit ya. Belum, ini ya. kan harus konsisten karena ini kita main kan sebagai unit tim Ya, gitu ya, tim, bukan ya. individu. Iya, iya. Ya. Sehingga mungkin ada 1-2 memadai kondisi Iya. fisiknya, tapi kan ini kan Jadi tidak merata ya. Nah, Kondisi ngomong- kebugarannya tidak ngomong merata. satu tim ya, sehingga kadang-kadang karena dia kondisinya sudah tidak fit, tidak bugar lagi, supportnya terlambat. Iya. Kalau support terlambat, bolanya tidak akan ke sana. Pressingnya Dia akan juga cari kemana. kurang. Jadi Berarti memberi kan, kesempatan banyak memberi ya, kesempatan ya. sepak bola itu kan bermain dengan momen. Iya, Kalau iya. Anda momen terlambat 1, 2, 3 detik, hilang sudah Iya. peluangnya itu ya. Jadi, nah ini di level dan karena mainnya kan cuma 90 menit, Iya, ya itu iya. aja kamu buktikan di sebelah sana. Iya, iya. Makanya kalau main itu kelas yang level yang tinggi, itu mereka tidak akan berhenti. Karena Iya. begitu mereka turunkan temponya, dikiles sama Iya, iya. lawan. Ya. Iya, iya. Nah, itu kalau saya lihat gambaran kita itu bisa kalau kita tarik ke belakang lagi lawan Curacao, lawan Burundi Iya, ya, iya, yang iya. levelnya juga tidak terlalu jadi Iya. kita masih bisa mendominasi. Iya, Begitu iya. sudah lebih tinggi lagi levelnya, nah itu kita menjadi kesulitan. Iya. Nah sekarang ini kita lawan yang nomor 1. Yang nomor 1 ini. Ya kan? Jadi kita sudah bisa bayangkan Iya. bahwa ini nanti juga tidak imbang. Iya, sebenarnya. iya. Ya, kalau kita mau cara bermainnya tidak imbang karena level bermainnya timnas Indonesia dan timnas Argentina ini gapnya Iya, terlalu tinggi. jauh. Terlalu jauh. Artinya apa? Even Argentina pakai pemain cadangannya yang Iya. muda-muda itu, ini juga akan tetap jauh. Iya. Ya. Nah, untuk itu jadi saya lihat kemarin itu kan ada beberapa yang belum tampil. Seperti siapa? Jody Ahmad belum tampil. Terus yang Sain juga belum tampil. Kemungkinan lawan Argentina bisa tampil dua-duanya ini mungkin bisa membantu dari sisi kualitas tim ya. Tapi dari sisi kebugaran, dari sisi kerjasama atau teamwork tim itu kita belum tahu. Kan mereka kan baru bergabung. Nah, itu menurut Ferry gimana? Iya, itu juga kendala tersendiri. Iya, iya. Nah, itu Karena tadi saya efektifnya saya lihat hanya 1 minggu loh ini persiapan bilang. ini. Betul, itu tadi. Kan kalau kita mau tampil baik, pemahaman visinya itu kan harus sama di Iya. dalam satu tim. Bukan hanya 11 orang itu, tapi seluruh tim. Sehingga siapapun yang nanti yang mengganti itu tetap sama ya visinya ya. Iya, iya. Bagaimana kita untuk kali ini Indonesia mau main seperti ini. Iya, iya, Ya, iya, iya. seperti ini. Nah, kalau kita kurang itu dan mereka tidak pernah saling kenal Iya, sebelumnya. belum, ya. belum. Ini bukan hanya
baru bergabung, tapi kalau dia itu main di Indonesia, yang lainnya tuh pernah lihat dan dia juga pernah lihat yang pemain lama ya di dalam. Padahal ini kan memang main di belahan dunia lain. Nah, mereka baru kita lihat dulu Elkan Bagot juga pertama juga tidak kurang adaptasinya agak kurang kan. Tapi sekarang kemarin saya lihat luar biasa dia sama Makmur ini luar biasa dia kan sudah lebih hafal gitu ya. Ya itulah makanya, tapi kalau pemahaman mereka, skema bermain atau visi bermain mereka sama, itu hanya butuh waktu tidak terlalu lama, tapi dengan catatan fisiknya, kebugarannya itu juga harus mencukupi, karena ini main sistem. Kalau sistem itu tidak didukung dengan fisik yang prima, yang cukup. Prima itu artinya cukup. Main 2 kali 45 konsisten. Betul. Gitu ya. Bukan sekedar bisa main 2 kali 45 menit ya. Nah, ini akan menjadi bahaya. Pemain-pemain Argentina, saya yakin sebelum dia bisa menembus timnas seniornya, ini tim utama, mereka itu sudah di kelompok umurnya sudah terlihat, sistematisnya luar biasa ya, termonitor dengan baik, sehingga siapapun yang main di tim ini atau yang terpilih di squad ini itu sudah dipastikan pemahamannya itu sudah visi main bolanya. Makanya saya lihat dari sisi naturalisasi yang dimainkan itu, termasuk yang Jody Ahmad atau yang masih sakit cedera itu, saya lihat cara visi main bolanya rata-rata ya memang seperti Eropa sudah. Betul lah kan. Nah di situ para pemain itu akhirnya pemain Indonesia itu terangkat di situ dia. Betul ya. Transformasi ilmunya nyampe di situ. Mereka ini pemain-pemain Argentina itu sudah punya pengalaman, semua sudah punya pengalaman main di U16, U18, Under 20 dan tingkat dunia itu. Untuk yang level dunia minimal di Amerika Latin, sehingga sekarang baru dia masuk ke skuad tim senior senior utama ini bukan tim senior yang B, tim utama Lah sebagian kita pemain-pemain kita ini untuk Piala Asia ya kapan? Ini pemain-pemain baru semua. Yang tahun 2019 itu STY masuk, ini dipilih mereka. Dan itu dipilih ada yang dari U16, dari U18 ya. Dan mereka belum pernah masuk di Piala Asia. Ya kan? Ini kan generasi pertama setelah STY ya, jadi dia bongkar semua seniornya, dia bilang yang waktu itu senior dia mainnya, tapi dia mulai dengan ini ya. Nah, ini dia sudah menanamkan visi bermain sepak bola modern. Betul sepak bola modern Sehingga kalau nanti datang pemain-pemain dari Eropa gabung di situ cepat terlalu jauh tidak tahu karena jadi sudah ada pemahamannya sudah dimasukin pemahaman yang mungkin kualitas experience di Eropa lebih bagus dari kita karena apalagi kan begini, kita ini kan pemain-pemain yang senior sekarang ini kan rata-rata main di dalam negeri. Kita tahu kualitas kompetisi kita kan bagaimana. Kan terlalu memang ada beberapa sih di luar negeri seperti Asnawi, Arhan Asnawi di Korea, Arhan di Jepang, terus yang lain ada yang di Belgia itu saya kira memang dia visinya juga bagus, jadi langsung nyambung sebetulnya itu. Hanya memang persiapannya yang kurang. Jadi kalau yang mereka itu nyambung, kalau mereka main di tim nasional nyambung betul. Begitu dia main di klub hilang, berubah lagi visi main bolanya berubah lagi. Yang tadi perbedaannya di situ. Begitu kita mau masuk lagi, kita kembali dari nol di tim nasionalnya. Begitu terus karena tidak nyambung dengan itu. Zaman saya pun dulu gitu. Kalau kita waktu polusin, begitu kita kembali ke klub berubah sudah awur-awuran gitu loh. Faktor pelatih, faktor lingkungan, suasana, persiapan benar. Jadi kita perbedaannya di situ. Terutama fisik kita. Kita fisiknya tuh untuk kompetisi kita itu enggak mampu. Rendah. Jadi tingkat persaingan tuh yang level di atas itu kita enggak nyampe sebenarnya. Kebetulan nih STY dia kan terus mengumpulkan ini, dan itu pasti akan
bertolak belakang dengan keinginan klub, karena klub kan butuh dia di kompetisi. Padahal kalau anak ini main di kompetisi langsung turun kualitas. Nanti dia kembali ke tim nasional, ini mesti dipompa lagi, dinaikkan lagi. Jadi bolak balik itu enggak. Jadi nggak konsisten gitu ya. Nggak nyambung gitu loh levelnya gitu ya. Jadi untuk ini kan persiapannya pendek, tapi kita kan punya target sebenarnya. Kalau apa yang dicari dari FIFA Matchday ini, apa yang dicari begitu ya? Kan, kita kan mencari format satu, kalau yang untuk lawan Argentina ini adalah kasih pengalaman mereka untuk lawan tim yang tingkat terbaik kan? ya. Ini atmosfernya beda ya. Ini tim juara dunia bukan tim Piala Dunia. Tim juara dunia, bukan tim Piala Dunia, tim juara dunia. Itu experience ya, sehingga nanti di sini STY pun juga bisa tahu bahwa pemainku yang mana, kita tuh yang mana yang paling siap secara mental ya, dan secara visi untuk bermain untuk di Piala Asia besok ini, kan begitu. Sehingga bisa ketahuan. Kemudian kalau kita dapat tekanan lawan yang begitu tinggi kualitasnya, secara mental ini pemain-pemain ini grogi atau enggak? Karena ada pemain kalau dia lawan Burundi, lawan Brugau, lawan Palestina, dia masih bisa. Begitu dia lihat ini kan kayak hilang. Dari ini juga uji mental juga, uji nyali juga. Uji nyali sebenarnya. Uji nyali ya. Karena kita lihat ini saya pengalaman kembali lawan tim-tim asing, klub-klub asing. Saya itu 90 kita main Piala Presiden ya. Kita latihan 3 kali sehari ya, untuk 3 bulan itu. Jadi kita masuk di Piala Dunia, yang main di Piala Dunia itu Korea, Malta, Mesir. Jadi kita lawan satu grup Indonesia, ini semua ini Piala Dunia. Nah kita tahu Malta ini lumbung gol kalau di Piala Dunia zaman itu ya. Mesir juga demikian. Dulu masih ada yang kembar itu, saya lupa namanya, Hasim Hosam itu. Kita sama Korea kalah 3-0, lawan Malta kalah 3-0, lawan Mesir kalah 6-0. You tahu waktu itu saya waktu itu punya pikiran, sedangkan itu persiapan 3 bulan menjelang SEA Games gitu. Kita pikir kalau fisik nggak kalah-kalah, karena kita latihan 3 kali sehari selama 3 bulan. Polusin masih almarhum. Gila latihannya. Jadi kita pikir enggak. Tapi begitu kita main head to head dengan mereka yang ex Piala Dunia. Saya terasa jauh sekali gitu. Nah ini kan gini ya. Itu pengalaman berbeda. Ini akan terjadi kepada anak-anak ini. Ini bisa terjadi kalau nanti dia lawan di Piala Asianya. Lawan Arab, lawan Vietnam, lawan Jepang, lawan Irak. Nah ini dia pakai sebenarnya. Gambarannya ke sana. Harusnya ke sebelah sana. Meskipun ini uji coba FIFA Matchday. Ya kan, ini kan melatih mental dan dia harus banyak melakukan perubahan. Rotasi pemain. Supaya lebih banyak pemain bermain. Ada kesempatan. Punya experience, pengalaman, kamu ketemu langsung yang pemain Piala Dunia ini loh. Gitu loh. Bagaimana kamu adu lari sama dia, ya. Bagaimana kamu nahan gerakan manuvernya dia, kecepatannya dia, ya, skillnya dia. Ini menaikkan betul, sehingga nanti kalau kita sudah pernah melawan tim-tim di atas itu, nanti lawan yang di bawah itu sudah lebih tenang. Nah, target kita yang ST besok hari Senin itu ya kita akan lihat nanti dalam susunannya. Argentina nurun, sekarang dia sudah tahu Argentina seperti itu, dia sudah tahu. Artinya ST sudah tahu saya harus main skema apa dengan siapa yang ada di dalamnya. Targetnya adalah mungkin saat ini bagaimana mengimbangi itu, ya, dengan kemampuan kita yang di sini, Argentina yang di sini,
bagaimana ini bisa mengoptimalkan pemain yang ada. Dia juga belum latihan betul toh. Dia baru terima baru dia menilai gabungan ya efektif satu mingguan lah. 1 minggu 10 hari ini dia baru berat juga dia kan nggak ada. Tapi itu sudah ditunjukkan kemarin, tuh perlu diapresiasi, itu bagus juga kemarin saya lihat. Artinya seharusnya apa? Menang. Artinya apa? Dengan kualitas Palestina yang seperti itu kita bisa imbang. Iya, sedangkan ya kan? Palestina di ranking 93, kita 149. Jauh juga sebetulnya. Betul. Meskipun Palestina juga mungkin ya ini karena hanya ada beberapa yang tidak tampil memang, ada yang tidak ikut. Ya, dia kan hanya bermain untuk FIFA Matchday gitu saja ya. Tapi mereka juga punya pengalaman lawan Indonesia, kita juga punya pengalaman. Tapi kita lihat seolah-olah ini bisa nipu maksud saya. Ini maksud saya bukan mau merendahkan timnas kita ya. Saya appreciate mereka bisa tampil bagus itu. Tampil bagus. Itu lebih kepada siapa yang dilawan. Lawannya level yang 94 ya di Palestina. 93. Kita tampil seperti ini, komposisi seperti ini, dengan skema bermain seperti ini, dengan komposisi pemain seperti ini. Nah, mungkin ini belum ideal karena yang baru datang itu kan dia masih belum main. Nah sekarang ini kira-kira tetap belum optimal. Cuma adanya ini karena waktunya. Nah kita bagaimana mempersiapkan itu, bagaimana kita mengatur komposisinya, skema mainnya ya, untuk bisa mengoptimalkan momen ini. Sebenarnya ini momen sangat berharga untuk kedepannya. Tim nasional memang tidak akan jauh meningkat enggak, tapi secara mental dan mereka bisa merasakan betul ini loh kalau pemain kelas dunia ini bermain ya ini. Sekarang begini kan, sepak bola itu kan enggak pasti, dalam arti ada beberapa tim kelas dunia juga dikalahkan oleh klub yang underdog, oleh tim yang underdog. Dalam Piala Dunia kemarin juga seperti itu. Argentina pertama dikalahkan oleh Arab ya kan, Arab Saudi dikalahkan. Tapi tim yang pernah dikalahkan itu akhirnya jadi juara. Nah ini kan bisa memotivasi para pemain tim kita. Seandainya tim kita mungkin berusaha tahu kelebihan kelemahan dari pihak Argentina, STY mungkin menempatkan pemain yang ideal, yang sesuai, dan faktor lagi juga, faktor keberuntungan ada pada tim kita. Bisa nggak kita kira-kira menahan seri atau bahkan bisa memenangkan pertandingan? Nah, menurut Farel gimana itu? Itu tadi kelasnya itu menunjukkan ya kualitas tuh ini bisa geger kalau Argentina kalah sama makanya itu skandal karena kita lihat pemain kita, kalau kita lihat lawan Palestina saja di babak kedua sudah turun. Palestina itu ini lawan Argentina, dan Argentina nggak mungkin babak kedua langsung drop, dia nggak akan begitu. Karena dia punya standarnya udah tinggi standar bermainnya. Siapa yang pantas masuk tim nasional itu memang sudah ada limitnya ya, dan mereka punya banyak pilihan. Siapapun yang masuk sini itu masih diseleksi lagi. Ada tambahan spek lagi yang harus bisa masuk timnya Scaloni ini, ya kan? Tapi bagi kita sendiri itu kan sekarang nggak punya pilihan. Indonesia nggak punya pilihan, kenapa? Loh dia masih impor pemainnya. Kan begitu. Kalau dia punya banyak pilihan dia nggak impor, nggak naturalisasi. Ini dalam rangka untuk Piala Asia, STY tahu dalam rangka STY punya pengalaman masih di level mereka naturalisasinya ini kan masih adaptasi. Betul. Adaptasi dan waktu yang sempit lah, pendek lagi. Kan ini kan untuk STY itu tahu untuk Piala Asia karena dia sebagai pemain di Korea dia sudah bolak-balik main, punya pengalaman itu ya. Di tim nasional juga sudah dia lihat. Jadi tim nasional mereka sebelum STY masuk di tim nasional sudah lihat begitu. Sekarang dia masuk di tim nasional sudah dia alami lagi. Nanti dia sebagai pelatih di Korea
dia alami, jadi sudah tahu. Iya, iya. Jadi dia tahu kalau mau masuk di area yang itu kemampuanmu mesti seperti ini. Makanya dia pilih naturalisasi. Iya, iya, iya. Kalau yang di dalam nggak nutut. Iya, nggak. Memang seperti nanti itu bisa salah lihat, itu yang saya maksud. Lawan Burundi, lawan Karakau, lawan Palestina kelihatannya baik. Begitu lawan yang sebenarnya kedodoran kita. Jadi menurut Viral, peluangnya bagaimana nih timnas kita nih di dalam pertandingan tanggal 19 itu? Maksudnya peluang apa ini? Peluang menang gitu? Bertahan, Oh enggak. istilahnya mungkin bisa menahan atau kalah. Kalau kalah wajar. Iya. Kalau seri luar biasa, tapi kalau bisa menang lebih luar biasa. Nah, kira-kira Skandal. bagaimana itu? Iya. Jadi begini, kalau kayak gini, itu tadi saya bilang di awal ya, bahwa Argentina itu datang bukan sebagai pemain, ini dia menyandang predikat juara dunia. Jadi reputasi harus dijaga. Itu dia jaga betul ya, dan dia bisa bermain sesukanya. Iya. Ya, mau menang 10 pun, mau 7 pun bisa dia. Ya, dia. Nah, tapi sebenarnya dia akan juga akan, feeling saya dia akan semacam hiburan, ada unsur hiburan, itu ya, tapi dia entertain. juga mengajar kepada kita. Iya, main bola yang Dan benar. itu Akan ditunjukkan. ya pasti dia tunjukkan, dan itu peluang bagi kita bahwa ini loh, kalau kita mau belajar seperti begini supaya kita tahu. Tapi pasti juga dia ada entertainnya. Iya, Ya, iya, iya. bagaimana apa Indonesia melakukan perlawanan dengan kualitas kita. Perlawanannya ada, cuman saya enggak tahu kalau dia mau naikkan temponya Argentina ini, nututi enggak? Ya, fisik kita kebugarannya di ada enggak? babak kedua. Jangan seperti lawan Palestina. Ya, kan begitu. Resiko itu. Ya, Palestina Kalau di babak kedua sedikit drop, resiko itu. betul. Nah, mungkin dia itu tadi ada Iya. pergantian pemain, Ya, skemanya rotasi. beda. Ya, skema bermain, cara bermainnya beda, taktiknya beda, dia ganti. Nah, menurut saya adalah bijak kalau STY babak kedua dia ganti banyak pemain supaya ada banyak pemain merasakan melawan Iya. Argentina ini. Kesempatan kan. Ya, nggak perlu target harus menang, harus kalah. Tidak ada. Nggak Iya, ada iya. urusan itu. Nggak ada urusan. Ya, karena pahit iya kalau kalah banyak. Targetnya tapi itu. orang akan menilai bagaimana, lebih menghargai bagaimana timnas itu memberikan perlawanan kepada juara dunia ini. Kalau mau kalah memang sudah jelas kalah gitu. Iya, iya. Tapi bagaimana fighting spirit, Iya, iya, iya. semangat juangnya untuk bisa Iya. berbuat yang terbaik, mendelivery kualitas, bahwa Indonesia ini sekarang juga di atas Malaysia, di atas Iya, di Singapura, atas Vietnam, di atas Filipina, termasuk Thailand. Ya Sudah kan? di atas Thailand Nah, sekarang ya. Thailand nggak bisa lawan Argentina, Iya, Vietnam, iya. Indonesia bisa. Nah, ini dia akan nunjuk. Ini momentum yang bagus ini. Nah, ini makanya kita hanya bisa mengambil dari sisi itu. Iya, iya. Jadi kalau mengenai hasilnya sudah pasti kita Iya, tahu ya. Bedanya terlalu jauh ya. Ranking 1 sama Iya. 140. 40 berapa? 6 ya? 46 43 ya. 149 149. Indonesia. Ya, itu kita sudah Tapi tahu. selama ditangani STY memang naik dari 173 ke 149 Ya. tuh ya sekitar 42 Di tangan poin. STY Ada peningkatan yang luar biasa. cara bermain kita Beda ya? sudah sangat beda. Sangat beda ya. Nah, sebenarnya ini harusnya di sebelah sini itu direktur teknik itu ambil skema itu, dia panggil semua pelatih klub-klub lokal Iya. untuk bisa memainkan skema Seperti yang STY, ini, iya. supaya pemain-pemain ini bisa Dapat ilmu, dimanfaatkan. iya, untuk kedepannya. Jadi tidak terlalu banyak berubah. Iya, Sebenarnya untuk kedepannya. itulah direktur teknik. Makanya Pak Erick Thohir Thohir kan datangkan diambil, dari Jerman nah, itu. Itu harus, organisasi itu harus jalan. Begitu ya, direktur tekniknya itu penting memang. Betul, supaya kita itu menunjukkan kita 5 tahun lagi mau main cara bagaimana, Iya, 10 betul. tahun lagi mau kita mau di level Iya, mana. iya. Disitulah kita bikin perencanaan. Tapi ini harus punya apa ya,
kekuatan kewenangan untuk mengatur klub-klub itu. Silakan klub berkompetisi dengan menggunakan, tapi skema bermainnya, standar bermainnya mesti seperti ini. Nah, itulah diperlukan database dari seluruh pemain yang ada. Jadi sebenarnya Indra Safri itu bisa lihat kalau seseorang main di klub manapun di kompetisi internal, dia sudah tahu kapasitasnya berapa, ya kan? Untuk pemain bola di level ASEAN seperti ini, kita bisa lihat Thailand tuh bagaimana, Malaysia tuh bagaimana, terus kita lihat jadi ada kita masih di bawah, standarisasinya misalnya. ada. Kalau gitu kita mesti bagaimana kita mesti di atas ini, kan begitu, ya kan? Nah, kalau di atas ini dibutuhkan apa? Pelatihan bagaimana? Dia kumpulkan. Ini loh metodenya semua harus ini, persiapannya harus seperti begini. Ya kan, kalau kamu masuk kompetisi. Tapi dia sekarang kan nggak jadi direktur teknis lagi sudah. Nah, nantinya kan sampai sekarang masih. Sekarang masih, tapi nanti akan ada restrukturisasi perubahan. Saya dengar Pak Ketumnya kan sudah ke Jerman. Nah, nanti dari sepak bola wanita dari Jepang. Kalau ini ya oke lah yang kayak begitu, tapi sebenarnya cara pengaturannya seperti itu. Direktur teknik itu men-setting semua kegiatan sepak bola, terutama pelatih, untuk kepentingan tim nasional. Artinya tim nasional kita sekarang tuh ini rata-rata pemain kita kemampuannya seperti ini. Terus ASEAN tuh di mana? Kan begitu. Thailand tuh di mana? Vietnam di mana? Di sini. Kok bisa dia begitu? Bagaimana kita bikin program 5 tahun, tidak bisa 1 tahun, 5-10 tahun untuk kita bisa. Jadi ada parameternya lah. Sehingga dilihat Asia itu di mana sekarang, Eropa di mana, Amerika Latin di mana, dunia itu di mana. Bagaimana kita ngejar ketertinggalan itu, tahapannya bagaimana? Itu nggak bisa langsung terbang ke sana, tahapan. Di situ mestinya PSSI itu, terutama di Direktorat Teknik itu, merancang program untuk bisa mencapai itu. Tapi harus kerjasama dengan klub, karena pemain itu aslinya ada di klub. Nah, kalau di klubnya tidak dibentuk, ya tim nasional nanti dia kayak Pak Presiden bilang, kita mulai dari nol ya. Di tim nasional sampai 10, 15, 20. Begitu selesai tim nasional, dia balik ke klub lagi, turun lagi, nanti mau kumpul tim nasional, kembali lagi dari nol. Ini kita tidak maju-maju, estafet enggak, kesinambungannya enggak terjadi. Sekarang closing statement, mungkin terutama untuk tim kita yang hari Senin malam ini bertanding, harus punya spirit yang tinggi, semangat juang, dan punya nyali, itu yang penting. Bagaimana menurut? Jadi kalau kayak gini, bukan menyerah ya, harus main bebas, harus percaya diri, harus nikmati permainan itu sebenarnya. Ya harus mengeluarkan semua kemampuannya, itu harus. Dan semua bermain lepas, semangat, punya tunjuk, keluarkan kemampuannya, tapi itu dibingkai dalam satu kerjasama tim sesuai arahan pelatih. Harus mengikuti instruksi harus dijalankan, tapi kamu harus main bebas. Ya kemampuanmu kayak gini, kita apa terjadi tidak usah takut, itu nanti targetnya kan bukan di sini. Kan begitu, ya kan. Ini sasaran antara. Jangan lupa, ini juga sebenarnya etalase bagi dia. Pemain itu kalau dia bisa tampil baik, tidak menutup kemungkinan dia bisa mendapat nasib yang lebih baik untuk main di klub yang lebih baik di luar negeri. Betul. Apa? Ini yang dilawan Argentina. Bukan Palestina. Seluruh dunia nonton. Kan gitu ya. Agen-agen pemain itu juga butuh, apalagi ini kan pemain muda. Bisa enggak dia seperti yang gitu loh. Evan Jenner, terus Rafael Struijk itu kan umur 19-20. Masih muda. Marcelino masih 18, masih muda-muda ini. Dan ini lawannya Arhan orang akan memperhatikan lawan tim nomor 1 dunia, dia bisa tampil seperti kayak gitu. Individu.
itu menjadi perhatian. Incaran, jadi incaran itu. Kan menjadi masuk dalam radar. Iya. Nah, itu tadi. Itu dalam yang memotivasi rangka itu, mereka. Pemain harus sadar. Iya. Ya, ini Momentum yang bagus ini. paling baik ya untuk tunjukkan. Misalnya Marcelino, Iya. dia main di Belgia. Nah, sekarang dia main lagi. Iya. Kalau dia lihat gitu, mungkin dilihat, oh ini baik dia main kan. Nanti pelatih sana bilang, ini bukan cara, ini pemain utama langsung. Iya. Karena Iya. dia bisa buktikan. Iya, lakukan. Ya kan? Nah, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada klub yang lebih tinggi lagi mau sama Iya, dia. betul. Dia bisa pindah Ini lagi. kesempatan lah ya. Kesempatan yang sangat langka Sangat bagi langka. pemain kita, ya. Itu tadi, kalau kamu punya mental, memang mental juara, ya, mental pantang menyerah, ya coba. Iya. Itu tadi bilang, siapa tahu bisa Iya. hasilnya baik. Iya. Kita nggak pernah, tapi kalau secara data kita kalah. Iya. Tapi di lapangan tuh membuktikan kalau Iya. fighting spiritnya baik, ya, dia bisa main lepas, dia bisa konsentrasi, Tanggung penuh, jawab, dia disiplin, tanggung ya. jawab, dia disiplin, dia Ngikuti arah. arah pelatih ya. Karena sepak bola ini bukan individu, kita Iya. main tim, Kolektif, Ini secara kolektif, iya. ya kan? Kolaborasi. Nah, kalau STY itu sudah memberikan skema atau cara bermain atau memainkan sepak bola modern, itu kan pengamat itu kan sudah melihat, oh ini orang, Iya, anak iya. ini baik, ini betul, memang Iya. timnya kalah, memang dia, tapi ini bagus dia pemahaman. Iya, iya. Kita butuh. Jadi itu perlu diperhatikan itu ya. Nah, ini Para yang pemain harus dimanfaatkan dimanfaatkan oleh para pemain pemain. itu. Anak Itu muda-muda, akan terutama yang menunjukkan, muda-muda itu ya, ya. itu menunjukkan kualitas dia. Iya. Gitu loh. Iya. Ya, Oke. dalam situasi tertekan kayak gini dia masih tetap bisa Iya. keluarkan warnanya dia. Bisa Nah. bermain konsisten. Konsisten, warnanya keluar, karakternya dia keluar. Iya. Itu ini Iya. ajangnya. Ajangnya, betul. Daripada kamu main lawan Burundi, lawan Purukau yang tidak jelas-jelas Iya. itu. Ini. Makanya saya berharap ST merotasi banyak. Iya, pemain. Memainkan banyak pemain di sebelah sana. Iya. Untuk memberi pengalaman, minimal pengalaman untuk bekal di Piala Asia. Iya, bekal untuk di Piala Asia. Piala Betul. Asia, karena beda rasanya Iya. kalau kita main Apalagi dengan pemain juara ini dunia. kan dipanggil 26 orang. Kan ada beberapa yang belum tampil ini. Otomatis kan harus ditampilkan kan. Betul, Iya. ya kan ini sebenarnya untuk simulasi Iya, simulasi. simulasi ST menghadapi Piala Asia. Piala Asia Itu yang akan target datang. utamanya dia. Iya, Bagaimana target dia utamanya mampu. itu. Ini sasaran antara. Betul. Nanti mungkin kalau Pak Erik bagus lagi, mungkin sebelum sana mungkin ranking 20 lah. Iya, Jangan iya. lawan lagi. Nah, itu bisa lebih lihat. Iya, iya. Atau ya masuk di turnamen yang Iya, rankingnya betul, bintang betul. 5, ya. Supaya menaikkan ranking juga kan. Supaya dia latihan mental. Iya, Dalam mental. Ini kalau turnamen itu agak beda. Iya, iya, iya. Karena ini ada targetnya. Iya, iya. Kalau ini kan friendly match, Iya, jadi iya. main, ya oke lah kita main. Tapi kalau turnamen itu kan beda, semua mau masuk babak berikutnya. Nah itu pengalaman-pengalaman seperti ini itu dibutuhkan oleh pemain-pemain muda kita. Iya. Ini tips bagus ini untuk para pemain muda ini. Ya, Iya. saya sangat setuju ini. Cuman ya jangan ngomong hasil ya. Iya. Hasilnya skor itu nggak penting lah menurut Iya. saya. Tapi sebenarnya persiapan itu dan ini etalase untuk pemain-pemain kita. Betul. Karena pasti ini banyak negara akan Melihat. karena mereka juga melihat pemain-pemain Argentina perform. Jadi sama di Sama, Argentina juga. sama. Posisinya sama. Pemain-pemain mudanya yang menggantiin Messi lapis keduanya, kalau dia dikasih kesempatan dia akan Iya, tunjukkan. dia akan tunjukkan. Karena itu nanti berpengaruh kepada kontrak individu. Iya, betul. Gitu loh. Iya. Jadi ya pasti Argentina itu punya kelas main ya. Karena para pemain muda-muda itu ya, anak-anak muda di Argentina ini juga mau nunjukkan kualitasnya. Iya. Kalau pertandingan resmi mungkin dia cadangan kan. Iya. Nah sekarang dia dimainkan, ya dia harus tunjukkan, kan sama dulu kita, Iya, iya. ya kan, masih junior, Iya. kalau dikasih kesempatan supaya kita nyalip yang Iya. seniornya kan. Nah, kalau senior udah disalip, tidak bisa nyalip lagi, dia sudah tua. Kan gitu kan.
Sama. Ya, jadi saya kira begitu. Terima kasih banyak atas apa yang disampaikan oleh Verum ini panjang lebar, terutama bagi tim kita sendiri. Ini adalah momentum yang bagus, terutama bagi para pemain muda yang ingin derajatnya naik, mungkin kualitasnya naik, dan nilainya juga, harganya juga naik. Betul. Momentum yang terbaik di sini. Iya, Ya. kalau dia bisa bisa melalui ujian ini dengan perform terbaiknya dia, performan terbaiknya dia, pasti ada perubahan bagi dia. Nasibnya ke dia ke depan juga. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Iya. Selamat sore. Sama-sama. Iya, terima kasih para pemirsa atas perhatiannya, dan insya Allah semuanya nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.